Halo Sobat Wit semuanya, suatu pakan ternak berbentuk pelet merupakan salah satu hasil dari teknologi pangan. Begitu pula, pelet kelinci diciptakan sebagai suatu solusi modern untuk memudahkan pemilik kelinci memberi makanan yang praktis, lengkap dengan kandungan gizi dan nutrisi. Pelet kelinci biasanya terbuat dari campuran hay atau rumput kering dan bahan-bahan lain yang sudah diteliti aman dan dapat digunakan sebagai pakan ternak, tambahan vitamin serta mineral. Dari pengolahan teknologi pangan tersebut dihasilkan pelet kelinci yang berbentuk padat, mudah disimpan dan pastinya bernutrisi. Karena di dalam pelet terkandung protein, serat, asam amino, vitamin, bahkan probiotik untuk mendukung kesehatan pencernaan kelinci. Lengkap kan? Dan karena di dalam pelet itu sudah ada kandungan seratnya, itu sebabnya banyak yang mengira pelet bisa menggantikan hay sebagai penunjang kebutuhan serat untuk kelinci. Tapi kenyataannya, pelet tidak bisa menggantikan peran hay di dalam sistem pencernaan kelinci. Kelinci adalah hewan herbivora fermentatif. Sistem cernanya membutuhkan serat kasar panjang untuk menjaga gerakan usus, dan hanya hay yang bisa menyediakannya. Pelet rata-rata hanya mengandung 18-22% serat, dan bentuknya sudah digiling, padat. Tapi hay, seperti Timothy atau rumput alami lain, mengandung hingga 30-35% serat kasar alami dalam bentuk panjang dan utuh. Nah, saya selama ini tahunya kelebihan pemberian hay yang tidak bisa digantikan pelet hanya untuk mencegah gigi kelinci tumbuh berlebihan dengan kelinci mengunyah hay. Karena yang pasti kita sudah tahu gigi kelinci selalu tumbuh seumur hidup. Nah, saya pernah mengira untuk memenuhi kebutuhan serat pada pencernaan kelinci cukup dengan pemberian pelet saja. Hay bisa diganti. Tapi saya salah besar. Saya mulai tidak pakai hay dari akhir tahun lalu karena ingin mengurangi biaya ternak kelinci. Sampai akhirnya kami mengalami beberapa kejadian gangguan kesehatan pada kelinci di kandang-kandang kami. Dari awal tahun sampai pertengahan tahun ini di kandang Sweetwood Banis mengalami 3 kali kejadian, 2-3 ekor kelinci dewasa tiba-tiba tidak mau makan bersamaan. Saya amati kotorannya, ternyata mereka terkena sembelit. Kami sudah obati, hasilnya ada yang sembuh dan ada saja 1 ekor korban gugur. Saya anggap yang gugur tersebut hal biasa, seleksi alam. Saya terima dan lanjut tetap semangat breeding seperti biasa. Sampai pada puncaknya, sekitar 2 mingguan lalu, ini kejadian keempat di tahun ini. 5 ekor kelinci dewasa di kandang kami terkena sembelit lagi-lagi secara bersamaan. Dan di kejadian kali ini yang paling menyedihkan, 1 ekor kelinci kami kembali gugur disebabkan sembelit. Dan ada 1 ekor indukan yang sedang hamil terkena sembelit, akhirnya keguguran. Karena harus menerima obat keras demi penyembuhan sembelitnya. Saat itu saya tersadar, ada yang salah dari perawatan yang saya berikan pada bocah-bocah lucu kesayangan di kandang kami ini. Beruntungnya kejadian kali ini di saat yang bersamaan ada kelinci lain di kandang kami yang ingin melahirkan. Sehingga kami membeli hay yang nantinya untuk nesting kelinci tersebut. Dan saya terpikir untuk memberi hay tersebut ke 4 ekor kelinci yang sembelit yang masih dalam perawatan. Di luar dugaan, nafsu makannya cepat membaik. Saya tidak perlu lagi memberinya obat, hanya cukup hay tiap hari. Lalu kalau yang masih tidak mau makan pelet, tetap saya suapin pelet critical care. Sampai akhirnya 4 ekor kelinci dalam perawatan tersebut saat ini sudah mau makan pelet kembali secara normal. Nah, dari kejadian yang saya alami ini, saya tersadar bahwa pelet kelinci tidak bisa menggantikan hay sepenuhnya. Hay adalah kebutuhan dasar. Hay bukan opsional. Hay adalah pondasi. Hay menjaga pencernaan, menjaga gigi, menjaga kelinci tetap sehat, aktif, dan hidup. Pelet dan hay kebutuhan yang saling melengkapi. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar, jangan ulangi kesalahan saya. Berikan hay setiap hari. Juga berikan pelet untuk kemudahan kita sebagai peternak menyediakan kebutuhan nutrisi kelinci. Semoga video ini bermanfaat.